Selamat sore, bisa Ibu? Bisa ya? Padahal gambarnya tadi pentung. Di audio saya gambarnya pentung. Ya, wis. Wis, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk dipersiapkan ya. Kita akan presentasi. Nanti kita akan mendengarkan teman-teman presentasi tiga materi. Salah. Tiga kelompok, satu materi yang sama. Biar ringkas, karena materinya sama ya. Siapa nanti yang akan jadi moderatornya mana? Siapa? Boleh, nggak PJMK juga boleh. Nanti disetorkan namanya ke saya. Ananda mau, anakku juga mau jadi moderator. La ilah. Enggak, gimana? Siapa nih? Kamu bilang la ilah. Nggak jadi, kepencet. Nggak sadar gitu dah. Siapa moderatornya? Dani Tadan, Dan? Kamu Tadan? PJMK-nya siapa? Saya Ibu. Dian lagi, Dian. Poinmu banyak ya. Wes, hari ini kita mulai dari jam 15.40 gitu ya, 5 menit dari sekarang karena saya mau menjelaskan atau kita sepakatan dulu. Nanti ada tiga kelompok dia. Nanti dia membagi tiga kelompok itu. Kelompok pertama jelaskan tentang patofisiologi. Ya, kita berhenti di fisiologi dari penyakit-penyakit kanker. Penyebabnya apa sampai terjadi penyakit kanker. Kemudian kelompok dua jelaskan tentang macam-macam penyakit kankernya. Bisa? Nah, kelompok tiga silahkan jelaskan tentang terapinya. Boleh bisa dipahami, Mbak Dian? Mohon maaf Ibu, untuk kelompok pertama tadi apa nggih? Atau dulu, fisiologinya dulu. Jadi asal mula kanker itu kenapa, macam-macamnya ada apa, penyakitnya di mana, gitu ya. Izin bertanya Ibu, jadi nanti untuk kelompok satu hanya menjelaskan tentang fisiologinya itu saja nggih. Terus yang Eh, kedua itu tentang penyakit kanker dan yang kelompok tiga itu Terapinya. menjelaskan tentang terapinya. Iya. Nah, biar cepet gitu ya, karena kan satu Ya. materi sebetulnya. Semoga tidak tetap tidak mengurangi apa namanya personalize atau cara penyampaian dari teman-teman. Kelompoknya penilaiannya kelompok per kelompok. Jadi kalau satu dapat 10 ya semuanya dapat 10 ya. Oke, untuk mempersingkat waktu nanti pertanyaannya di belakang. Setelah materi semua tersampaikan baru ada pertanyaan. Gitu ya Mbak Dian ya. Baik Ibu. Kemudian kasih kesempatan ke Bu Rosa untuk memberikan sedikit rangkuman dan menjelaskan besok UTS-nya seperti apa. Gitu ya, nanti setelah. Baik, silakan. Kalau kita mulai jam 15.40, setiap kelompok 10 menit, berarti kita hanya membutuhkan 30 menit ya. Mau disiapkan. Enggak, Mbak Dian, saya serahkan ke Mbak Dian seluruhnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat kepada Ibu Rosa selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2 dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, seperti biasa, saya di sini sebagai moderator utama yang akan memandu berjalannya presentasi pada sore kali ini. Eh, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk materi sitostatika dari kelompok satu. Kelompok satu, saya persilakan untuk memaparkan materinya hanya tentang fisiologinya saja.
Mohon maaf tadi untuk kelompok 4 ya teman-teman, kelompok 4 sitostatika. Ada berapa kelompok tuh? Sitostatika. 6 gitu tak maksudnya. 3 kelompok Ibu. Nah, iya. Baik, izin Mbak Dian untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang sitostatika. Baik, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Next. Baik, yang pertama ada Adelia Tirta Nirmaya dengan Lanjut, NIM. lanjut. Sudah saya screenshot. Baik, next. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu arti. Next dulu, page-nya, tolong. Eh, Mohon izin, Dian mau tanya ini yang tadi, yang pertama untuk kelompok presentasi yang pertama tadi tentang pengertian dari situs mastis ya apa ya? Atau pengertian kanker ini benar? Atau Iya, hanya pengertiannya saja. baik, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan untuk teman saya yang bertugas. Monggo.
Baik, yang pertama itu adalah kanker. Kanker atau karsinoma dengan bahasa Yunaninya yaitu karkinos dengan artinya kepiting. Adalah pembentukan jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas atau malignans, suatu kelompok sel dengan mendadak menjadi liar dan memperbanyak diri secara pesat dan terus-menerus atau disebut dengan proliferasi. Dengan hal itu akibatnya adalah terjadinya pembengkakan atau benjolan yang disebut dengan tumor atau neoplasma, yang dimana bahasa latinnya itu neo adalah baru, sedangkan plasma adalah bentukan. Sel-sel kanker ini menginfiltrasi jaringan sekitarnya dan memusnahkannya. Tumor primer setempat itu seringkali menyebarkan sel-selnya melalui saluran darah dan limfe ke tempat lain di tubuh atau disebut dengan metastase. Untuk selanjutnya berkembang menjadi tumor yang sekunder. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Akan saya lanjutkan mengenai sitostatika. Sitostatika atau onkolitika yunkitos sama dengan sel statis. Terhenti, ongkos, benjolan, lisis sama dengan melarutkan. Adalah zat-zat yang dapat menghentikan pertumbuhan pesat dari sel-sel ganas. Prinsipnya adalah penggunaan obat-obat untuk dengan langsung merusak DNA dan RNA sel. Senyawa-senyawa ini memastikan sel-sel dengan menstimulir apoptosis. Sitostatika adalah obat yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel-sel kanker. Sering digunakan dalam kemoterapi. Obat ini bekerja dengan mengganggu pembelahan sel, sehingga efektif terhadap sel kanker yang aktif membelah. Namun, sitostatika juga dapat mempengaruhi sel normal, menyebabkan efek samping serius seperti mual, kelelahan, dan resiko infeksi. Penggunaan sitostatika memerlukan pengawasan ketat dan pelatihan khusus bagi tenaga medis untuk mengurangi resiko paparan berbahaya. Baik, selanjutnya akan tentang jenis-jenis kanker. Berarti sudah ya Dian ya? Jika sudah, bisa dilanjutkan ke kelompok 2 sitostatika. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami tentang pengertian dari kanker dan sitostatika. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apakah ini bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya? Ya, langsung aja, langsung aja. Nanti kelompok 3 juga bagiannya langsung, nggak usah diganti-ganti. Urusan nyatet terus, nanti siapa yang presentasi terus. Baik Ibu. Lanjutkan aja biar belajarnya juga gampang. Jadi langsung gitu ya. Ya, langsung.
Bisa dilanjutkan ke kelompok 2 sitostatika. Bisa saya screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu APT Rosa Juwita Hasturini, M.Pharm, dengan teman-teman atas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai statika. Perkenalkan, saya Devinta Intan Permadani, perwakilan dari kelompok 2, akan memaparkan tentang penyakit-penyakit kanker. Kanker berdasarkan jenis jaringan. Pertama, leukemia, kanker darah yang mempengaruhi sumsum tulang di mana sel darah putih abnormal diproduksi secara berlebihan. Yang kedua ada limfoma, kanker yang menyerang kelenjar getah bening termasuk limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Yang ketiga ada sarkoma, kanker yang dimulai dari jaringan ikat seperti tulang, otot, atau lemak. Yang keempat ada glioblastoma, kanker yang sangat agresif berkembang dari sel glial di otak. Next. Kanker khusus anak. Yang pertama ada neuroblastoma, umumnya terjadi pada anak-anak mempengaruhi sel-sel syaraf. Yang kedua ada retinoblastoma, kanker mata pada anak. Yang ketiga ada tumor Wilms, kanker ginjal yang sering terjadi pada anak-anak. Kanker berdasarkan organ yang terkena. Yang pertama ada kanker payudara, tumbuh pada jaringan payudara, sering diawali dengan benjolan atau perubahan bentuk payudara. Yang kedua kanker paru-paru, biasanya disebabkan oleh merokok atau paparan polusi. Gejalanya termasuk batuk kronis dan sesak napas. Yang ketiga ada kanker prostat, umumnya terjadi pada pria, menyerang kelenjar prostat. Yang selanjutnya ada kanker usus besar, dimulai dari polip di usus besar atau rektum. Kanker serviks terjadi pada leher rahim, sering terikat dengan infeksi HPV. Kanker hati terikat dengan infeksi hepatitis B atau C. Konsumsi alkohol atau sirosis. Kanker lambung menyerang dinding lambung, sering dipicu oleh pola makan atau infeksi Helicobacter pylori. Kanker kulit, melanoma adalah sejenis kanker kulit yang paling berbahaya. Sekian pemaparan jenis-jenis kanker
dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dian. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kelompok 6 sitostatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6. Mohon izin untuk menampilkan slide dari kelompok 6. Kepada presentator pertama, saya persilakan. Jenis-jenis obat sitostatika. Adapun yang pertama yaitu obat ciklophosphamid, yaitu agen alkilasi, adalah obat kemoterapi untuk menangani berbagai jenis kanker, termasuk limfoma, leukemia, kanker ovarium, retinoblastoma, atau kanker payudara. Selain itu, ciklophosphamid juga digunakan dalam pengobatan sindrom nefrotik. Next. Yang kedua, ada golongan obat agen alkilasi yaitu cisplatin dengan bekerja dengan mengikat DNA dalam sel kanker, membentuk ikatan silang yang menghalangi replikasi dan pembelahan sel. Hal ini menyebabkan kerusakan pada DNA yang akhirnya menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian sel kanker. Next. Selanjutnya ada contoh obat sitostatika lainnya, seperti yang pertama ada alkylating agents, contohnya ifosfamid. Cara kerja obat dapat mengikat secara kovalen atau alkilasi ke basa asam nukleat DNA dan mencegah sel bereplikasi secara efektif. Yang kedua ada antimetabolit, contohnya 5-fluorouracil, gemcitabin. Cara kerja obat mengganggu produksi DNA dan menghalangi sel untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang ketiga ada antibiotik, contohnya doxorubicin, bleomycin. Cara kerja obat bertindak sebagai interkalator DNA atau mencegah perbaikan DNA di antara mekanisme kerja lainnya. Yang keempat ada mitosisin inhibitor atau penghambat mitosis. Contohnya vincristin, vinorelbin. Cara kerja obat mengganggu kemampuan sel kanker untuk membelah. Yang kelima ada taxanes, contohnya paclitaxel, docetaxel. Cara kerja obat sekelompok zat yang mengubah disoskeleton sehingga pembelahan sel tidak lagi dapat terjadi. Efek samping obat sitostatika. Yang pertama ada nekrosis pada kulit, tempat masuknya obat. Yang kedua hiperurtisemia, kristal urat, gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga ada mual, muntah,
supresi sumsum tulang alopecia, fungsi reproduktif. Yang keempat ada kulit bisa menjadi kering dan berubah warna. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kurangnya. Kami kembalikan kepada Dian. Terima kasih. Dikembalikan siapa tadi? Mbak Dian apa Bu Rosa? Mohon maaf Bu kepada Bu Rosa. Oke, saya langsung ya wes. Saya minta diulang untuk yang obat-obatnya ya. Terapi dan obat-obatnya. Terapi dan obat. Penyakitnya sama obat-obatnya tadi. Salah satu slide aja boleh. Oke, saya mau nggak jadi oke. Efek samping yang sebelumnya nak. Yang sebelumnya nak. Sebentar, Ibu. Yang jenis-jenis penyakitnya aja ya. Ayo loh. Lama. Ya, obat nanti penyakit-penyakit dari obat penyakit-penyakit kanker nanti dipelajari ya teman-teman ya. Ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan seperti jenis-jenis kanker. Misalkan kanker yang menyerang getah bening itu sebutannya apa? Itu ya. Kemudian kalau kelenjar kanker yang terjadi pada mata misalkan disebut dengan apa? Kemudian beberapa obat misalkan obat-obat tadi kan ada yang agen alkilasi. Nah, sebelumnya ada antimetabolit, ada agen alkilasi. Nah, ini ya contohnya ada agen alkilasi, ada agen antimetabolit. Kemudian setelahnya yang ketiga mempengaruhi antibiotik, kemudian mempengaruhi hormon dan obat-obatan yang mitosin inhibitor atau penghambat pada mitosis ini dan yang kelima ya, paclitaxel, docetaxel itu sebenarnya dari tanaman. Ini nanti teman-teman dihafalkan ya. Jadi ada empat macam obat utama. Yang pertama tadi adalah agen alkilasi, kemudian yang kedua antimetabolit, yang ketiga tadi apa? Antibiotik, kemudian yang keempat dan kelima ini turunan dari suatu tanaman, ada penghambat mitosis, ada taksan. Ya, ini yang paling sebetulnya yang paling terkenal ada vincristin, fiblastin, kemudian docetaxel itu sering sekali digunakan. Namun ini tidak bisa tunggal sendiri gitu ya teman-teman. Jadi tetap dikombinasikan atau diberikan secara
biasanya akan ditambahkan dengan obat-obat kemo yang lain. Nah, selanjutnya dihafalkan contoh obatnya. Misalkan begini, doxorubicin itu adalah antibiotik atau mekanisme kerja dari doxorubicin itu apa? Dia bekerja sebagai antibiotik yang bertindak sebagai interkalator DNA atau mencegah perbaikan DNA di antara mekanisme kerja lainnya. Gitu ya. Nanti soal-soalnya semacam itu. Jadi, misalkan salah satu obat yang memiliki mekanisme alkilasi dan lain-lain adalah obat A, B, C, D. Begitu ya, dipilih gitu. Contoh obatnya seperti itu. Oke, lanjut. Efek sampingnya sudah dijelas ya, pasti ini keluar. Dan teman-teman sudah pasti hafal ya, ada nekrosis, kemudian ada mual muntah setelah kemoterapi, kemudian hiperurisemia, bersifat kristal urat, kemudian gangguan fungsi ginjal yang secara terus-menerus terjadi hingga selesainya kemoterapi diberikan, kemudian kulit menjadi kering dan berubah warna. Sebetulnya efek samping ini adalah salah satu efek dari kematian sel yang diharapkan gitu ya. Memang tujuannya adalah untuk menghentikan sel kanker. Nah, kadang-kadang tidak spesifik, yang bukan sel kanker juga ikut-ikutan mati. Maka dari itu eh, maaf, sel-sel yang memiliki regenerasi pendek atau siklus kehidupannya cukup pendek, nah ini dia akan cepat mati. Makanya nanti yang terjadi adalah kulitnya menjadi kering karena kulit itu kan setiap hari berganti begitu selnya ya. Kemudian rambut juga dalam waktu 7 hari sudah eh, membuat sel-sel baru. Kemudian kuku itu juga ya kalau kita sekarang potong kuku kan 2 minggu lagi sudah potong kuku lagi atau 1 minggu lagi sudah potong kuku lagi gitu ya. Regenerasinya memang cepat. Oke, selanjutnya. Oke, sudah ya. Berarti nanti dihafalkan untuk sitostatika dan reproduksi tidak terlalu banyak komposisi untuk UTS, sekitar 40 soal dari 100%, 40% dari 100%, sekitar begitu ya. Kalau soalnya 100 berarti sekitar 40 soal yang mengenai obat-obat kanker dan reproduksi karena dari hasil presentasi. Kemudian yang paling banyak adalah materi yang diberikan oleh guru. Misalkan diabetes mellitus, kemudian tiroid dan lain-lain. Gangguan pada kelenjar adrenal juga cukup banyak gitu ya. Kemudian besok eh, bersifat masih saya pertimbangkan bersifat hard gitu ya, bersifat menulis gitu. Jadi silahkan membawa alat tulis yang sesuai. Jadi alat tulisnya lebih dari satu atau bawa dua lah ya kalau nanti pensil atau pulpennya bermasalah. Kemudian penghapus atau tip X tidak boleh pinjam ke temannya, tidak boleh pinjam-meminjam di ruangan, tidak boleh membawa kalkulator, tidak menggunakan jas alma mater. Kemudian kalau bisa tidak membawa apa-apa di kantong. Jadi tidak ada kertas, tidak ada ini kecuali kartu ujian, print-printan kartu ujian. Kemudian nanti kalau memang nanti saya akan berikan, nanti jaga-jaga saja kertas VS 1 lembar gitu ya. Bu Rosa masih berusaha untuk mencarikan kunci jawaban, kok kunci jawaban, lembar jawaban gitu ya. Kunci jawabannya ada di slide ya teman-teman ya. Lembar jawaban. Nanti kalau memang tidak dapat ya mau nggak mau teman-teman harus pakai kertas mandiri. Jadi besok bawa saja disimpan di tas. Oke. Nanti nunggu kabar Bu Rosa besok pengumumannya seperti apa. Nanti malam pengumumannya seperti apa. Kemudian tidak boleh membawa handphone dan laptop. Jadi handphone nanti dikumpulkan, laptop nanti dikumpulkan. Jangan ditinggal di luar kelas, nanti hilang. Gitu ya. Alat-alat tulis yang perlu hanya alat-alat tulis dan alat untuk menghapus. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai mekanisme kerja, mekanisme UTS besok? Materinya akan saya share ya. Materinya mulai dari diabetes mellitus. Ada 5 materi yang akan diujikan untuk besok. Kita mulai ujian jam 13.30. Itu ya. Izin bertanya, Ibu. Boleh. Untuk besok itu apakah diperbolehkan memakai jas atau bagaimana gitu? Jas apa? Jas alma mater. Nggak usah, Pak. Nggak usah pakai jas alma mater. Besok saya minta pengawasnya nggak perlu pakai jas alma mater. Sumuk. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi?
Ibu izin bertanya untuk jenis soalnya itu esai atau pilihan ganda ya, Bu? Pilihan ganda dan esai. Baik, Ibu. Ada lagi? Oke, jangan terbebani ya, belajar terus saja bagaimana mekanisme kerjanya, jangan semua mau dihafalkan gitu dalam waktu satu malam begitu ya. Bu Rosa juga nggak akan memaksakan kehendak untuk menghafalkan semua jenis dari kanker, apa jenis dari pengobatan kanker, enggak, ya. Yang paling terkenal saja, yang biasa kita dengarkan saja, seperti tadi Bu Rosa sudah sampaikan pasti akan gitu ya. Paling banyak diabetes mellitus karena waktu itu kita belajar bersama. Oh, diabetes ya, betul ya, diabetes ya yang pertama ya, betul ya, itu yang paling banyak biasanya keluar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti sore, nanti malam setelah saya pulang dulu ya, nanti malam nanti akan saya buatkan pengumuman lebih lanjut bagaimana apa dan eh, mekanismenya nanti UTS-nya seperti apa saya jelaskan gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya pamit, mohon izin menutup presentasi hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.